Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ad-dinul Islam seperti sekarang ini. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep melakukan atau mengamalkan ibadah dalam bulan suci Ramadan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menasihati para sahabat untuk senantiasa menambah salat sunnah. Dan dalam hal ini, salat sunnah yang paling baik ialah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib sendiri ialah salat sunnah yang melekat pada salat fardu. Dalam salah satu hadis, salat rawatib ialah atau salat rawatib atau yang biasa kita sebut ba'diyah atau qobliyah, itu 12 rakaat. Pembagiannya ialah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan terakhir 2 setelah sholat isya. Sholat rawatib ketika didawamkan atau selalu dilakukan, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga khusus untuk orang tersebut. Berbeda dengan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sholat fardu, seperti sholat duha, sholat tahajud. Sholat-sholat itu sangat baik, tetapi tidak bisa untuk menyempurnakan sholat fardu. Hanya sholat rawatib yang bisa untuk menyempurnakan sholat fardu. Konsep kedua ialah menambah bacaan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Dan yang paling baik ialah menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan suci seperti ini, minimal 1 kali. Para ulama menjelaskan bagaimana kita menghatamkan Al-Quran ini, sedangkan kita hanya punya waktu 30 hari. Dijelaskan salah satu ulama, sebelum kita melakukan sholat fardu, dianjurkan kita membaca 12 ayat. Dan juga setelah sholat fardu, kita dianjurkan untuk membaca 12 rakaat. Ketika itu diamalkan, maka kita akan bisa khatam 1 Al-Quran dalam 30 hari dalam bulan suci Ramadan. Konsep ketiga ialah bersedekah atau berinfak. Berinfak sendiri yang paling baik, kita harus menyisihkan harta kita atau uang kita yang akan kita infakkan ketika bulan suci Ramadan. Semisal kita akan menginfakkan uang 30.000, maka per 1 hari
kita menginfakkan uang 1.000 rupiah, maka ketika 30 hari akan selesai atau akan tuntas infak kita. Dan itu salah satu cara yang paling baik untuk berinfak dalam bulan suci Ramadan. 3 konsep itu konsep yang selalu Rasulullah lakukan dan selalu Rasulullah nasihatkan kepada para sahabat. Dan kita melakukan itu, semua kita dicatat sebagai orang yang mengikuti, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena ketika kita mengamalkan atau menjalankan sunnah Rasulullah, kita akan bisa masuk dalam salah satu sabda Rasulullah yang berbunyi, anta ma'aman ahbabta ilaika. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Ketika kita mengamalkan itu dan kita mengikuti dan mencintai Rasulullah, kita akan masuk dalam sabda Rasulullah tersebut. Dan semoga kita senantiasa bisa mengamalkan, terutama di sisa-sisa bulan suci Ramadan tahun ini. Begitulah yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.